Kepadatan kendaraan terjadi sepanjang kilometer 20 hingga kilometer 25 di Tol Jakarta Merak. Hal ini diakibatkan ratusan kendaraan di perbatasan wilayah Tangerang menuju Serang, Banten diberhentikan oleh petugas. Petugas gabungan TNI Polri memberhentikan kendaraan yang menuju ke wilayah Banten maupun yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Petugas meminta kendaraan putar balik melalui pintu keluar Tol Bitung untuk kembali ke daerah asalnya. Kendaraan yang terjaring razia yakni kendaraan pribadi maupun angkutan umum, bus atau travel. Semenjak diberlakukannya pelarangan mudik, sedikitnya 2.000 kendaraan pribadi maupun angkutan umum terjaring razia. Hari kedua pelarangan mudik, arus lalu lintas di Tol Cikarang Utama hingga Cikarang Barat lengang. Meski demikian, polisi tetap menyekat jalan dan memeriksa kendaraan yang hendak keluar dari area Jabodetabek di titik checkpoint Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 31. Antrean kendaraan terjadi akibat petugas yang meminta kendaraan pribadi dan kendaraan umum yang membawa penumpang dari arah Jabodetabek memutar balik. Pengecekan kendaraan dilakukan selama 24 jam dengan metode bergiliran hingga tanggal 31 Mei 2020. Polisi merazia kendaraan yang melintas di pos pantau PSBB sekaligus titik sekat mudik Sumber Arta, Kalimalang, Bekasi Barat. Petugas memberhentikan mobil dan motor yang hendak melintas perbatasan satu persatu. Bagi pelanggar ketentuan PSBB dan larangan mudik ditegur dan diminta untuk putar balik ke arah Jakarta. Razia rutin dilakukan untuk mengantisipasi warga yang memaksa mudik di tengah larangan mudik saat COVID-19. Selama operasi Ketupat Jaya, pihak kepolisian telah mendirikan 34 pos pantau PSBB dan 3 titik sekat kendaraan dalam rangka larangan mudik. Ya, pemirsa, apakah ancaman denda 100 juta mampu membuat warga untuk tidak mudik? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Benyamin dan juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Selamat malam Bu Adita dan Pak Benyamin. Ya, selamat malam. Baik. Mbak April dan Baik, saya mau tanya ke Bu Adita terlebih dahulu. Bu Adita, skenario seperti apa nih yang disiapkan untuk agar mudik tidak menjadi alternatif bagi masyarakat yang memang dilarang saat ini? Ya, tentu yang pertama kami kan sudah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 ya tentang pengendalian transportasi di mudik 2020 ini. Ya, yang penting adalah sekarang bagaimana kemudian masyarakat juga memahami bahwa tujuan dari penerbitan peraturan ini adalah untuk melarang mudik dengan tujuan utama agar penyebaran atau penularan COVID-19 ini bisa kita cegah ya. Kita tahu bahwa bergerakan orang dengan jumlah besar ini kan sangat berpotensi untuk menularkan COVID-19 ini lebih luas lagi. Nah, yang kami lakukan adalah bahwa di dalam peraturan ini pun ditetapkan adanya sanksi. Ya, sanksi ini memang perlu kita tegakkan ya, perlu kita tetapkan dalam peraturan agar masyarakat juga kemudian melihat ini adalah sesuatu yang serius dari pemerintah dan berharap juga kemudian masyarakat bisa mematuhi. Namun demikian, ini kan masih hari kedua ya. Kemarin hari pertama, ini hari kedua penerapan peraturan tersebut. Kita melihat bahwa ya memang masyarakat sebagian masih merasa belum memahami, sebagian juga masih ada yang memang nekat gitu. Nah, ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian ya Pak Benyamin juga agar memang pendekatannya masih persuasif. Gitu ya Mbak ya. Sesuai juga yang ada di ketentuan bahwa sejak tanggal 24 April sampai 7 Mei ini kami masih melakukan pendekatan-pendekatan persuasif sekaligus juga memberikan edukasi. Nah, nanti bertahap nih, kalau kemudian sampai tanggal 7 Mei ternyata masih ada juga yang melanggar, ya di situ nanti kami akan tegakkan lagi atau berikan lagi sanksi yang mungkin akan lebih ketat. Baik, mengenai denda 100 juta itu seperti apa Bu mekanismenya? Ini karena kami kan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ya tentang karantina kesehatan seperti yang menjadi rujukan di Peraturan Menteri ini. Ya memang di situ di pasal 93 ada ketentuan tentang denda. Namun demikian kami berharap ini tidak terjadi lah ya. Kami berharap masyarakat sudah mematuhi sehingga tidak ada pelanggaran dan kita juga tidak perlu menetapkan denda sampai sebesar itu. Baik, seperti apa Ibu nantinya masyarakat ini akan dikenakan denda? Ini kami masih akan terus melakukan
bagaimana teknisnya di lapangan. Namun yang jelas adalah sekali lagi, ini sebenarnya kan sesuai juga dengan yang kami sudah koordinasikan dengan pihak Polri adalah ini operasi kemanusiaan sebenarnya ya. Ini bukanlah sebuah satu tindak pidana atau tindakan kejahatan kan, bukan begitu ya. Ini satu operasi kemanusiaan. Sehingga kami memang makanya tahap awal masih terus persuasif. Denda ini kita berharap ini adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Karena dalam kurun waktu 2 minggu ini diharapkan masyarakat betul-betul sudah memahami dan menyadari betapa pentingnya untuk tidak mudik. Sehingga tidak ada lagi pelanggaran seperti itu. Baik, artinya memang denda ini adalah opsi terakhir Bu Adita ya. Saya ingin ke Pak Betul Benyamin. sekali. Pak Benyamin, dari pantauan Anda di lapangan saat ini 2 hari bulan Ramadan ini pelanggarannya seperti apa Pak di lapangan? Ya, jadi kalau untuk khususnya di wilayah Jabodetabek ya, DKI saja ini kita sudah memantau sampai dengan 2 hari ini sebanyak 3.283. Di hari pertama dengan hari kedua ini sangat berbeda jauh. Karena memang kalau hari pertama itu masih ada upaya-upaya orang untuk keluar gitu ya, mencoba ya. Dan terbanyak itu pelanggarannya adalah di jam 00 sampai jam 6 pagi kemarin ya. Tetapi siang itu sudah turun. Nah, kemudian tadi pagi lagi agak banyak lagi gitu ya. Tapi sudah jauh menurun dari kemarin ya. Terus siang, pagi jam 6 sampai ke sini tadi sudah agak sepi. Ini artinya mudah-mudahan masyarakat sudah mengerti ya, sudah tahu akan larangan ini ya, walaupun ada yang mencoba-coba kemarin juga dengan bis, dengan kendaraan travel ya, dengan kendaraan sewaan yang lain juga banyak kita sekat dan kita kembalikan mulai di Cikarang Barat maupun di Bitung ya. Demikian. Baik, Pak, apa sih Pak dari keterangan mereka kenapa mereka masih nekat untuk melanggar padahal aturannya sudah ada dan petugas di lapangan juga sudah memberikan sosialisasi Pak? Ya, kebanyakan itu ya, kebanyakan biasanya mereka karena sudah tidak ada pekerjaan, kemudian memang kebiasaan mereka pada hari raya ataupun bulan puasa mereka pulang. Tetapi mungkin karena terlambat ya, kan kita sudah memberikan batasan kemarin sampai dengan tanggal 23. Jadi kalau mereka mau pulang ya pulang saja di tanggal 23 itu gitu kan, kalau memang mau kembali ke kampung halamannya. Tetapi setelah itu kita batasi tanggal 24 tidak ada lagi yang keluar. Jadi kalau ada yang mencoba-coba ya kita kembalikan. Walaupun mungkin 1-2 ada yang lolos ya lewat jalan-jalan tikus gitu ya. Baik. Pak, dari 3.000 pelanggaran yang ditemukan begitu, ke arah mana saja Pak terbanyak yang para masyarakat ini mudik Pak? Kebanyakan ke arah timur ya. Itu terjaring kebanyakan ke arah Cikampek ya. Kedua memang di arah barat ya, ke Merak. Ada juga ke selatan, tetapi ini perhitungannya lain. Kami masukkan ke Jawa Barat karena pembatasan PSBB-nya ada di Puncak dan di Cigombong ya, perbatasan dengan Bogor Sukabumi. Itu juga kita buat sekat di sana di jalan non-tol. Jadi paling tinggi adalah ke arah timur, Cikampek. Baik, Pak Benyamin kita tahan sebentar, Bu Adita juga kita tahan sebentar. Kita menuju gerbang tol Cikarang Barat. Sudah ada rekan kami, Vicky Rian, untuk mengetahui situasi terkini penyekatan jalur mudik. Selamat malam, Vicky. Bagaimana situasi saat ini, Vicky, khususnya di penyekatan jalur mudik di sana? Ya, selamat malam Davi dan juga April. Memang situasi terkini di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 3. Pantauan kami sejak pagi hingga sore hari tadi, kendaraan yang melintas di ruas tol ini masih didominasi oleh truk pengangkut barang maupun logistik, serta kendaraan pribadi. Dan memang ini sudah memasuki hari kedua larangan pemudik dan pihak kepolisian dibantu juga dengan Dinas Perhubungan ini masih terus melakukan pemantauan di wilayah ini di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 31 untuk mengecek setiap kendaraan yang melintas yang diduga ini akan melakukan perjalanan mudik. Dan apabila ada kendaraan yang kedapatan hendak melakukan mudik, ini pihak kepolisian
kepolisian langsung akan mengarahkannya untuk keluar melalui gerbang tol Cikarang Barat untuk kemudian dikembalikan ke Jakarta. Dan berdasarkan data yang kami himpun, Davi dan juga April, memang hingga pukul 4 sore tadi ini tercatat ada 429 kendaraan yang sudah diarahkan keluar melalui gerbang tol Cikarang Barat untuk kemudian dikembalikan ke Jakarta. 304 diantaranya ini merupakan kendaraan pribadi, sementara sebanyak 125 lainnya ini merupakan angkutan umum, baik itu bus-bus antar kota maupun mobil travel. Dan memang jumlah ini cenderung menurun jika dibandingkan pada hari pertama larangan mudik pada kemarin, tercatat sejak pukul 00 hingga pukul 00 lagi di hari Jumat kemarin tercatat ada 1.123 kendaraan yang diarahkan keluar melalui gerbang tol Cikarang Barat untuk kemudian dikembalikan ke Jakarta. Dan memang upaya ini terus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi adanya pemudik yang hendak pulang ke kampung halamannya, dan upaya ini memang dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona yang memang mungkin dibawa oleh para pemudik dari wilayah Jakarta yang kita tahu merupakan salah satu wilayah epicentrum penyebaran virus corona di Indonesia, untuk kemudian dibawa ke kampung halamannya. Davi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vicky Rian melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Kita kembali dialog kita pemirsa, saya mau bertanya kepada Bu Adita. Bu Adita, tadi laporan rekan kami terlihat masih banyak begitu yang melakukan perjalanan. Nah, apakah ada skenario lain untuk menekan angka agar masyarakat tidak mudik, Ibu? Ya, sebenarnya apa yang perlu kami lakukan saat ini memang lebih banyak melakukan sosialisasi ya. Ini peraturan baru diterapkan kemarin, tanggal 24, baru berjalan 2 hari. Kami melihat mungkin sosialisasinya masih belum optimal. Jadi kami akan terus lakukan sosialisasi, bekerja sama dengan juga semua unsur. Kepolisian tentunya, kemudian juga pemerintah daerah, kemudian juga dengan pihak-pihak lain, termasuk juga para stakeholder, operator transportasi, atau kemudian juga otoritas-otoritas transportasi lainnya. Jadi ini saya rasa satu hal yang mungkin juga memang harus dilakukan. Jadi lebih ke pendekatan edukatif, meskipun juga nantinya kita secara bertahap akan melakukan tadi penerapan sanksi yang lebih ketat, supaya masyarakat juga ini tidak ada lagi alasan untuk tidak mengetahui gitu loh, bahwa peraturan ini sudah diterapkan dan harus dipatuhi, sehingga tidak ada lagi yang coba-coba gitu Mbak. Baik, saya kembali ke Pak Benyamin. Pak Benyamin, di lapangan apa saja Pak kendala yang ditemukan Pak? Kendalanya tidak ada yang berat ya, paling mereka hanya memohon saja, memohon Pak tolonglah kami bisa lewat, bisa berangkat, hanya itu saja. Tapi dengan tegas tapi humanis ya tetap kita mengembalikan mereka. Hanya itu saja, tidak ada yang artinya berargumentasi keras ataupun dengan melakukan kekerasan untuk memaksakan diri tetap melanjutkan perjalanan. Jadi hampir dikatakan tidak ada hambatan sama sekali ya. Kita juga melakukannya dengan humanis kepada para pengemudi, sehingga mereka juga walaupun kecewa tetapi mau untuk kembali ke tempat mereka berangkat. Begitu. Baik, Pak, jika memang hanya teguran tindakan yang diberikan oleh petugas di lapangan, bagaimana mungkin ini menimbulkan efek jera, Pak? Ketika memang ini belum mencapai dari akhir Ramadan, di mana mungkin masyarakat banyak yang akan mudik begitu, Pak. Bagaimana, Pak, untuk menimbulkan efek jera, Pak? Ya, buktinya sampai saat ini menurut kami sudah lumayan ya, banyak yang dikembalikan, kemudian hari kedua juga turun gitu ya. Kalau menurut kami ini sudah hukuman, sudah sanksi ya. Mereka kembali lagi, raut wajahnya kecewa juga, mereka juga terus merupakan sanksi untuk mereka. Bensinnya sudah berkurang, mereka sudah mengeluarkan biaya, waktunya juga terbuang gitu ya. Jadi kalau menurut kami ini sudah cukup sanksi yang diberikan ya. Walaupun nanti mungkin ada evaluasi lagi seperti apa, karena nanti akan dibicarakan antar tingkat kementerian. Jadi menurut kami sudah lumayan jerah lah. Kalaupun ada 1-2 yang bocor ya wajar-wajar aja. Apalagi kita juga memberikan toleransi kepada orang-orang yang bekerja ataupun tinggal dekat dengan perbatasan ataupun titik penyekatan. Nah ini juga kita kayak kemarin contohnya pagi ya. Kenapa dari jam 6 sampai dengan dari jam 00 sampai dengan jam 6 pagi itu
banyak sekali pelanggaran, tapi ketika memasuki jam 6 pagi sampai ke sini jam 12 itu sudah berkurang karena banyak tercampur dengan orang-orang yang berangkat menuju ke tempat kerjanya, ke pabriknya, ke kantornya. Ya, ada orang Bekasi ataupun orang Jakarta bekerja di Kerawang, bekerja di Cikarang. Nah, sehingga ini kita juga harus memberikan toleransi. Berarti ada dispensasi kilometer begitu ya Pak ya? Jauhnya kilometer? Ada, gitu ya? tidak perlu. Mereka ngomong aja, Pak, kami bukan mau mudik. Yang dilarang adalah kan mudik, bukan orang bekerja kita larang. Ya, yang dilarang ada orang mudik. Jadi kalau dia bekerja walaupun mungkin pabriknya di Purwakarta, kita lewatkan, tidak ada masalah. Baik, Pak, apakah ada rencana untuk pengecekan menyeluruh, mengingat kendaraan yang mengangkut barang ini bisa jadi mereka mengangkut masyarakat yang mudik, Pak? Kalau pengecekan menyeluruh sampai saat ini belum ya, tetapi indikasi ke arah sana, kalau kita lihat ini biasanya truk-truk ini mengangkut orang di kepalanya ya. Ya, kalau itu mungkin kita masih agak toleransi lah ya. Tetapi yang penting buat kami di lapangan, kita sangat melarang sekali truk ataupun kendaraan barang dimuat oleh manusia. Misalnya mereka yang harusnya mengangkut barang ditutup, terus isinya baknya itu isinya manusia yang akan mudik. Nah, ini kita larang dan ini akan kita tindak tegas ya. Tapi tindakan tegasnya paling ya nanti kepada perusahaannya ataupun kita lakukan penilangan, paling itu saja ya. Tapi ini yang kendaraan barang ya. Tapi sampai saat ini belum mengarah ke sana. Paling kalau manusianya itu numpang bersama sopir di depan itu ada. Tetapi itu pun kita berikan toleransi juga, nggak apa-apa juga buat kita ya. Baik. Terima kasih Pak Benyamin, terima kasih Bu Adita sudah bergabung bersama kami di Anyus Sore. Pemirsa, setelah adanya larangan mudik oleh pemerintah, sejumlah pelabuhan yang melayani penyeberangan antar pulau mulai sepi penumpang. Aktivitas pelabuhan kini didominasi oleh kendaraan ekspedisi muatan barang. Setelah adanya larangan mudik oleh pemerintah karena pandemi COVID-19, pelabuhan Marek di kota Cilegon, Banten kini sepi. Dermaga yang biasanya dipadati penumpang yang akan menyeberang ke pelabuhan Bakahuni, Lampung kini lengang. Namun hal ini berdampak pada aktivitas truk ekspedisi logistik di Pulau Sumatera. Karena tidak adanya penumpang, antrian kendaraan di gerbang pelabuhan menuju kapal tidak terlalu lama. Untuk tetap melayani pengguna jasa angkutan moda transportasi laut ini, PT ASDP Merak menyiapkan 22 kapal ro-ro dan 6 dermaga. Di Pelabuhan Padang Bayi Karangasembali, pihak kantor Syah Bandar dan otoritas pelabuhan telah menutup loket penjualan tiket penumpang. Namun KSOP masih memberikan toleransi hingga jam 2 siang bagi calon penumpang yang akan menyeberang. Di Pelabuhan Padang Bayi hanya terdapat aktivitas bongkar muat mobil pengangkut logistik yang masuk dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, maupun yang akan keluar dari Pulau Bali. Sementara itu, di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, setelah adanya larangan mudik, sudah tidak ada aktivitas penumpang yang akan menyeberang. Aktivitas pelabuhan kini didominasi kendaraan truk pengangkut logistik seperti sembako yang akan menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Sejumlah truk berukuran besar maupun sedang mengantri untuk naik ke kapal. Pihak ASDP Indonesia Ferry Ketapang hingga hari ini masih mengoperasikan 32 kapal feri untuk melayani jasa penyeberangan lintas Selat Bali dengan menyiapkan 4 dermaga di Pelabuhan ASDP Ketapang dan 3 dermaga di Pelabuhan Landing Craft Mesin. Tim Liputan iNews melaporkan. Tugas medis di RSUD Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur menghibur pasien dalam pengawasan yang dirawat di sana. Video berdurasi 30 detik ini viral di media sosial. Pemirsa, di tengah mewabahnya virus corona, virus dengue menyebab penyakit demam berdarah mulai menyerang warga. Tidak hanya penyemprotan desinfektan, fogging pun dilakukan untuk membunuh nyamuk Aedes aegypti tersebut.
Mewabahnya virus corona dengan tingkat penularan yang tinggi telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Kini, virus denggi penyebab demam berdarah pun mulai mengintai permukiman warga. Langkah antisipasi pun perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran kedua virus tersebut. Oleh sebab itu, Baja Perindo, organisasi sayap Partai Perindo, kembali turun ke masyarakat untuk melakukan penyemprotan disinfektan dan fogging di dua lokasi berbeda. Penyemprotan disinfektan untuk melawan virus corona dilakukan di permukiman warga di RW 06 Sunter Agung, Jakarta Utara. Sementara itu, fogging untuk membunuh nyamuk demam berdarah dilakukan para kader Baja Perindo di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, Baja Perindo sangat peduli terhadap perang terhadap virus COVID-19 ini jadi tetap kita intens untuk mengadakan disinfektan ke lingkungan-lingkungan di mana lingkungan terdampak, itu yang menjadi prioritas kita. Wabah DBD ini sangat-sangat berbahaya juga. Nah, maka dari itu kita dari DPP Baja Perindo dengan turun aksi sosial seperti ini, kami tidak melihat bahwa ini memang kita harus cegah bersama. Selain fogging, para kader juga mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan membasmi sarang nyamuk, serta menjaga kebersihan lingkungan. Tim iNews melaporkan. Semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi berapa tahun umurnya? 12 tahun. Gendong terus berarti. Ya. Kau terjaga sepanjang waktu, lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, Tetap jaga social distancing dan jaga kesehatan. ini untukmu.